Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-111 ayat 1 ditambah ayat 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan Mazmur kita pada hari ini, dapat kita lihat bahwa pemazmur melihat dunia ini penuh dengan perbuatan ajaib Tuhan. Dia melihat bahwa kekuatan Tuhan itu sungguh tidak dapat terpikirkan oleh manusia. Dan tentu hal ini akan menjadi suatu dasar kekuatan bagi umat Tuhan untuk bersyukur bahkan ketika dunia menyajikan ketidaknyamanan hidup. Lebih khusus lagi, pemazmur memperhatikan karya Tuhan dalam kehidupan bangsanya, seperti dalam ayat 5-6. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel merupakan pengalaman yang tidak pernah boleh mereka lupakan, sebab hal itu merupakan keyakinan pemazmur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Akhirnya, pemazmur melandaskan ucapan syukurnya kepada karakter yang adil dan yang benar dari Allah yang tidak pernah berubah. Karakter inilah yang menjadi satu jaminan yang pasti bahwa perjanjiannya adalah kekal. Dan demi namanya yang kudus dan dahsyat itu, pemazmur dan umat Tuhan pasti akan mengalami terus-menerus kasih setia Tuhan. Hanya orang berhikmatlah yang melandaskan hidupnya pada karakter Tuhan yang teguh tersebut. Saudara-saudari, percayalah, Allah tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, bahkan sampai Dia datang, Dia adalah tetap Allah yang harus kita sembah dan yang akan mengadili setiap orang. Dia sudah menyatakan kasih setianya melalui korban dirinya sendiri dalam diri Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan untuk menapaki masa depan kita. Mengukur masa depan dengan situasi masa kini memang membuat kita menjadi tawar hati. Namun melihat karya Tuhan dan sejarah umat Tuhan, apalagi meyakini karakternya yang tak pernah berubah itu, akan mendorong kita untuk berpengharapan selalu kepada Allah. Melalui ajakan bersyukur ini, kita diingatkan supaya kita tidak berhenti-henti untuk mengucap syukur, baik dalam melakukan ritual ibadah kita masing-masing. Rasa syukur harus diungkapkan dengan sikap menerima karya Tuhan dan mewujudkannya dalam hidup keseharian kita. Hidup seperti apakah yang tepat untuk merespon kebaikan Tuhan? Tentu
hidup kudus sesuai kekudusan nama Tuhan, seperti dalam ayat 9. Hidup adil dan benar sesuai keadilan dan kebenaran Tuhan, seperti dalam ayat 7-8. Hidup menjadi berkat bagi sesama, seperti yang telah Tuhan berkati dan berikan rezeki yang melimpah, seperti dalam ayat 5. Saudara-saudari, sudahkah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan hidup demikian bagi kita? Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan supaya kita mari menyadari bahwa baik keselamatan maupun hukum Allah merupakan karya ajaib Tuhan kita yang diberikannya dalam anugerahnya kepada setiap umatnya yang percaya. Marilah kita tidak hanya bersyukur, tetapi hendaklah kita bertekad untuk menaati segala titahnya, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan setiap orang yang percaya dan berpengharapan kepada Allah tentu akan melakukan segala perintah-perintahnya. Dan hendaklah saudara-saudari, itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur kita, sebagaimana kasih setianya telah dinyatakan kepada kita. Dan hendaklah kesetiaan kita untuk mentaati segala perintah Allah semakin nyata dalam hidup kita. Keselamatan itu adalah anugerah, dan segala perbuatan kita adalah bukti bahwa kita bersyukur atas anugerah Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.